Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Let me introduce myself. My name is Syuhada Cahya Panggali. I am from class E. I will explain about introduce, question tag, question word, and preposition phrase. Yang pertama ada introduce, artinya memperkenalkan, lebih mengarah ke memperkenalkan diri atau perkenalan. Introducing self berasal dari dua kata, yaitu introducing yang artinya memperkenalkan dan self diri sendiri. Jadi arti dari introducing self adalah memperkenalkan diri sendiri. Adapun ungkapan yang digunakan untuk introducing self, yang pertama, let me introduce myself, my name is bla bla bla. Yang kedua ada I want to introduce myself, I am bla bla bla. Yang ketiga, I did like to introduce myself to you. Yang keempat ada may I introduce myself. Adapun hal-hal yang bisa disebutkan dalam kalimat perkenalan, yang pertama full name, yang kedua nickname, yang ketiga address, yang keempat age, yang kelima hobi. Contohnya, hi, let me introduce myself. My name is Syuhada Cahaya Panggali. You can call me Syuhada. I am 18 years old. I live on Cipinang Pulo, Jakarta. I have 2 sisters and 3 brothers. My hobby football. I think that enough for me. Thank you. Yang kedua ada question, yaitu ada question word dan question tag. Yang pertama adalah question tag. Question tag adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan atau declarative sentence untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Seperti idiom atau ungkapan bahasa Inggris. Question tag merupakan bagian yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari seorang native speaker. Walaupun grammar, pronunciation, dan intonation yang baik, seseorang dapat mudah dikenali bukan sebagai native speaker jika tidak menggunakan question tag. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam membuat question tag. Yang pertama, jika kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Yang kedua, jika kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif. Dan yang ketiga, jika subjeknya I am, maka question tag-nya RNA. Namun bila subjeknya I am not, maka question tag-nya I'm I. Yang keempat, jika kalimatnya menggunakan kata verb, maka gunakan do atau does untuk verb 1 dan did untuk verb 2 dalam membuat question tag-nya. Yang kelima, jika kalimatnya menggunakan modals, maka gunakan modals untuk question tag-nya. Khusus untuk modals have to, gunakan kata bantu do untuk question tag-nya. Yang keenam ada jika kalimat mengandung sebuah kata yang arti negatif seperti nobody, no one, seldom, nothing, dan seterusnya, maka gunakan question tag-nya positif. Dan yang ketujuh, jika subjeknya everyone, everybody, dan seterusnya, maka gunakan they dalam question tag-nya. Yang kedelapan ada jika subjeknya everything, something, dan nothing, maka gunakan it dalam question tag-nya. Yang kesembilan, jika kalimat berupa perintah atau larangan, gunakan will you question tag-nya. Yang ke-10, jika kalimatnya dimulai dengan let's, maka question tag-nya adalah shall we. Yang ketiga, ada question word. Question word adalah kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan pada awal kalimat tanya dengan tujuan untuk menanyakan perihal tertentu kepada orang lain. Secara umum dikenal dengan kata tanya dengan sebutan 5W 1H yang terdiri dari what, where, when, whom, who, was, which, dan how. Dan semuanya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Macam-macam kegunaan dan fungsinya adalah yang pertama what. What digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, what are you doing here? Yang kedua, where. Where digunakan untuk menanyakan tempat atau letak dalam bahasa Inggris. Contohnya, where will you tonight? Yang ketiga, who. Who digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Who sendiri memiliki arti siapa. Yang keempat ada which.
which digunakan untuk menanyakan orang, benda, atau hal tertentu yang dimaksudkan dari beberapa orang atau benda. Yang kelima ada whom. Whom digunakan untuk menanyakan orang yang terkena aksi. Yang keenam ada was. Was berhubungan dengan kepemilikan atau kepunyaan, yaitu orang yang mana memiliki suatu hal atau benda yang dimaksudkan. Yang ketujuh ada why. Why memiliki arti mengapa, digunakan untuk menanyakan suatu alasan terhadap suatu hal. Yang kedelapan ada how, digunakan untuk menanyakan keadaan suatu benda atau suatu hal. How memiliki arti bagaimana. Dan yang terakhir ada preposition phrase, merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kondisi. Frase ini biasanya diawali oleh preposisi dan diikuti oleh object of preposition. Apa saja yang termasuk dalam object of preposition? Object of preposition bisa berbentuk kata benda, kata ganti, atau juga kata benda. Lalu ada pola kalimat yang memiliki frase ini. Yang pertama, preposition plus noun, pronoun, noun of clause or clause. Yang kedua ada preposition plus modifiers plus noun, pronoun, gerund, or clause. Lalu bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat? Contohnya I will. Yang pertama contohnya I will all day. I will sleep all day long at home. At dalam kalimat tersebut merupakan preposisi atau preposition, sedangkan home merupakan noun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.